Assalamualaikum. Assalamualaikum Zilda dan Karisa. Selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Pak. Oke. Kedengaran suara Bapak ya? Ini Oke. Zilda, apakah ada? ada Pak. Oh, Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi ya minggu ini ya, pertemuan kedua ya. Tadi sebelum sama Bapak belajar mapel apa, nak? Halo, Bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oke. Hari ini kita lanjut lagi ke materi fisika ya. Oke, terima kasih juga kepada Harisa dan Prisa kalau nggak salah sudah mengerjakan tugasnya ya di sesi asinkronus. Di sini coba Bapak share screen terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Bapak buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran fisika pada PJJ, pembelajaran jarak jauh di tahun 2026. Untuk minggu lalu kita sudah membahas materi tentang hakikat ilmu fisika dan juga dilanjutkan dengan besaran ya, di mana di situ juga Bapak berikan materi tentang besaran pokok gitu ya. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, Prisa sama Zilda, apa kabarnya hari ini, nak? Baik, baik Pak. Alhamdulillah. Untuk Zilda minggu lalu nggak ketemu Bapak ya? Lupa Pak. Oh ya, berarti nggak ada ketemu ya. Untuk Zilda boleh nggak Bapak tahu supaya tahu nih tinggalnya di mana, nak? Di Samarinda Pak. Samarinda. Oke. Oke, Zilda, nanti kalau misalnya siang pas nggak ada kegiatan dan lain sebagainya, tolong ini ada tugas. Kan kemarin ini sudah masuk di classroom ya. Ini Zilda belum mengirimkan ya. Ini yang masuk kan sudah ini Karisa sama Prisa udah bawa kasih nilai nih. Ya, Karisa sama Prisa udah Bapak kasih nilai, sudah Bapak komentari juga. Kemudian untuk Andika, Muhammad Nagib, Veronica, sama Zilda belum ya. Nanti kalau bisa hubungin Bapak atau hubungin tim PJJ-nya untuk mengerjakan tugasnya. Nanti mungkin Zilda bisa bertanya sama Karisa tugasnya disuruh ngapain ya. Terus di sini juga sudah sebenarnya sudah Bapak beri petunjuk di asinkronusnya ini ya, ada tugas-tugasnya itu udah lengkap gitu ya. Oke, tidak berlama-lama Bapak mungkin kita masuk ke materi ya karena waktu. Oke, Prisa masih dengar suara Bapak, Prisa dan Zilda? Hello. Masih Pak. Oke, sambil fokus ya. Minggu lalu coba khusus Prisa, Karisa, sorry. Karisa, masih ingat nggak materinya? Dikit-dikit Pak. Dikit-dikit, oke. Ya seingatnya Karisa deh, ya kita ada ngebahas apa gitu. Terus Bapak ada ngasih contoh-contoh apa gitu. Seingatnya aja. Halo, Karisa? Pak. Yang lupa Pak. Lupa, oke, nggak apa-apa. Ini kalian sambil nyatet-nyatet nggak kalau di rumah kalau pembelajaran jarak jauh atau PJJ gini? Atau screenshot gitu? Iya Pak. Oke, sambil-sambil ya, sambil di ini ya, screenshot ya. Atau di sini juga sudah Bapak share sebenarnya di Google Classroom kalian ya di sini ya. Ini kan kemarin bisa dicek di sini ya, Karisa ya. Nah, ini kalau Bapak klik di sini kan, kalian bisa cek.
Misalnya, nah ini kan kalian bisa download nih, bisa klik di sini di bagian petunjuk ya. Nah ini kalau kalian klik bisa muncul materi yang minggu lalu ya. Nah ini materi minggu lalu yang Bapak kasih kan. Ini bisa dibaca-baca gitu ya. Nah, terus di bawah juga ada penugasannya gitu ya. Ini ya, seperti yang Bapak berikan. Oke, jadi nanti untuk hari ini juga akan tetap ada penugasan ya, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Namun kita materi terlebih dahulu. Oke, kita mengulang kembali ya yang minggu lalu bahwa hakikat ilmu fisika itu banyak sekali manfaatnya ya. Karisa masih ingat ya? Ternyata di kesimpulan yang Karisa bacain minggu lalu itu, ya Zilda juga harus tahu bahwa ilmu fisika itu bukan berbicara tentang rumus saja gitu ya, Nak ya. Ternyata tentang fenomena alam gitu ya, tentang kejadian-kejadian alam atau bahkan aktivitas kita sehari-hari ya, aktivitas kita sehari-hari yang berhubungan dengan alam itu berkaitan dengan penerapan hukum atau hakikat ilmu fisika. Nah, seperti minggu sebelumnya yang sudah pernah Bapak sampaikan, itu ada besaran juga ya, ada besaran gitu ya. Ada besaran, besaran itu adalah sesuatu yang memiliki arah ya dan juga memiliki satuan gitu ya. Nah, kemudian ada besaran pokok ya. Karisa masih ingat nggak besaran pokok minggu lalu ada berapa jumlahnya? Ayo, masih ingat nggak? Jumlahnya aja ada Tujuh. berapa? Oke, ada 7 benar. Terus yang Karisa ingat nih apa aja dari 7 itu? Masa, Oke, masa. Terus jarak, kurang sama kurang tepat, bukan jarak. Ayo. Masa tuh kalau kita ngukur misalnya benda ini masanya berapa gitu, berapa kilogram. Ayo terus apa lagi? suhu, Oke, benar suhu. Ada lagi? sama kuat Kuat. arus. Oke, kuat arus listrik. 3 sudah. Apalagi nah? 4 nah. Ayo 4 lagi. Ada? Masih? Tidak lupa, Pak. Oke, udah lupa nggak apa-apa. Ada ada massa, kuat arus, tadi ada suhu ya disebutin ya. Ada panjang ya. Yang pertama itu panjang justru ya. Nah, kemarin kan Karisa ada ngukur-ngukur kan pakai penggaris ya. Nah, jangan lupa ya. Oke, ada intensitas cahaya gitu ya. Ada jumlah zat gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ke besaran turunan, Nak. Besaran turunan. Nah, di sini nanti kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi nanti di sini kan yang sudah ada Karisa ya. Karisa berdua sama Zilda ya. Baik, nggak apa-apa. Jadi nanti Karisa sama Zilda bisa menjelaskan apa sih pengertian besaran turunan itu gitu ya. Kalau kemarin kan besaran sama besaran pokok, sekarang besaran turunan tuh yang seperti apa gitu ya. Kemudian nanti kita identifikasi contoh besaran turunan tuh ada berapa gitu ya. Kalau kemarin kan besaran pokok tuh udah tetap, udah paten, ada 7 gitu ya. Nah sekarang nanti kita cek di besaran turunan tuh ada berapa. Kemudian nanti menentukan satuannya, satuan besaran turunan itu dari rumus ya atau dari turunannya gitu ya. Kemudian nanti kita latihan, coba latihan soal sederhana. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, coba lihat pertanyaannya ini, Nak. Ini kelihatan ya slide-nya ya. Kelihatan, Pak. Oke, itu ada pertanyaan. Coba dibaca pertanyaannya, Karisa. Baca aja. Sebuah benda menempuh jarak 20 meter dalam 4 sekon. Terus, Besaran apa yang dapat kita tentukan? 2. Bagaimana satuannya? oke. Di situ ada benda. Benda yang menempuh jarak 20 meter tuh bisa macam-macam ya. Bisa sepeda, bisa motor, atau bisa manusia juga bisa. Karena manusia juga benda ya, benda hidup ya. Dalam 4 sekon. 4 sekon tuh bahasa lainnya 4 detik ya. Bahasa Indonesianya 4 detik ya. Oke. Di situ ditanya besaran apa yang dapat kita tentukan.
Kemudian bagaimana satuannya? Nah, ada solusinya, ada kunci jawabannya di bawah itu, Karisa. Nah, jadi besaran yang dapat ditentukan itu adalah untuk Karisa dan Zilda yaitu besaran kecepatan. Ya, silakan boleh di screenshot, boleh dicatat. Jadi besaran kecepatan, di mana rumus dari kecepatan itu adalah V itu ya, ada tulisannya di situ ya. Ada V sama dengan S dibagi dengan T. Di mana V itu adalah kecepatan ya dalam fisika. Kemudian S itu adalah jaraknya nak 20 meter tadi ya. Kemudian T itu adalah waktunya. Nah, jadi waktunya dia menempuh 4 sekon atau 4 detik. Nah, rumusnya kan V sama dengan S per T. Karena di situ jaraknya sudah diketahui 20 meter dan dalam waktu 4 detik atau 4 sekon, maka berdasarkan rumus 20 dibagi dengan 4, hasilnya ada 5 meter per sekon atau 5 meter per detik. Jadi kecepatan merupakan besaran turunan gitu ya. Kenapa disebut besaran turunan? Coba perhatikan di situ Karisa dan Jilda. Di situ kalau kecepatan itu adalah besaran turunannya. Nah, besaran turunan itu kan nanti kita ada di sini ada pengertiannya ya. Nah, di situ ada intinya besaran turunan itu terdiri lebih dari satu besaran pokok, nah, atau diturunkan dari besaran pokok. Ya, Bapak ulangin, intinya besaran turunan itu adalah besaran yang berasal dari besaran pokok lebih dari satu besaran. Bisa dia hasil bagi, bisa dia hasil kali, ya gitu ya. Jadi di situ ada dua besaran. Karena satuannya 5 meter per sekon, ada meter sama sekon. Nah, kalau di besaran pokok kemarin, Karisa masih ingat nggak? Kalau satuannya meter berarti nama besarannya apa? Pan? Panjang ya? Oke, benar. Nah, terus kalau yang S, sekon, nama besarannya apa di situ? Kita nyari apa biasanya kemarin? Waktu. Oke, benar sekali Karisa. Jadi logikanya di situ kecepatan itu adalah dari besaran panjang dibagi dengan besaran waktu, ya. Panjang dan waktu di mana panjang itu tadi satuannya meter, kemudian waktu satuannya sekon atau detik. Jadi di situ M per S gitu ya. Nah, jadi ini pengertiannya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama. Tadi seperti yang Bapak sebutkan ya, besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari gabungan satu atau lebih dari satu besaran pokok. Ya, intinya besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan ya dari satu atau lebih besaran pokok. Gabungan ya. Jadi dia nggak cuma satu. Contoh, nah di situ tadi yang sudah kita kerjakan bersama-sama di slide pertama, ada besaran kecepatan nak di situ ya. Yang contoh paling kiri, kecepatan. Di mana kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V ya. Rumusnya adalah S per T, di mana S itu adalah jarak ya. Kemudian T itu adalah waktunya ya. Kemudian jarak itu meter, kemudian waktu itu sekon. Jadi M per S ya, maka dari itu satuannya menjadi meter per sekon. Kemudian di contoh yang kedua ada besaran turunan namanya luas. Nah, kan kalian pernah dengar nih luas ya. Luas itu adalah panjang dikali lebar gitu ya. Panjang dikali lebar. Nah, perhatikan untuk besaran turunan yang luas ini. Panjang itu kan tadi satuannya adalah meter. Sementara luas, sorry bukan luas, lebar ya. Panjang kali lebar ya. Besaran turunannya luas. Itu panjang dikali lebar atau P dikali L. Ya, untuk besaran panjang satuannya kan M ya atau meter. Kemudian dikali dengan lebar. Lebar juga sama. Ketika kita mencari lebar benda kan berhubungan dengan panjang benda juga. Maka dari itu satuannya juga M. Maka dari itu M dikali M sama dengan meter kuadrat. Jadi kalau satuannya luas itu meter kuadrat. Ya gitu ya. Jadi walaupun di situ besaran pokoknya sama ya M ketemu M ya atau M dikali M ya tetap dia menjadi sebuah besaran turunan. Kalau dia dikali rumusnya maka dia M kuadrat.
Beda sama yang di sebelah kiri yang kecepatan karena dia dibagi S per T ya, rumusnya V sama dengan S per T di mana satuan dari jarak itu adalah M, kemudian satuan dari waktu yang T itu adalah sekon, maka jadi M per S, meter per sekon. Kemudian untuk contoh besaran turunan yang ketiga, ada massa jenis. Nah, massa jenis ini nak biasanya kita mengukur cairan-cairan seperti cairan air, cairan minyak ya. Itu disebut dengan massa jenis di situ ya, massa jenis cairan. Rumusnya itu adalah kalau kalian lihat yang di sini itu tulisannya seperti huruf P ya. Nah, padahal dia bukan P ini nak, yang kecil ini bukan P ya, tapi apa namanya yang ini ya. Nah, yang ini itu bacanya rho ya, rho atau artinya massa jenis. Rumusnya adalah M dibagi V ya, V besar. Ya, bedakan ini V besar, kalau yang ini V kecil kecepatan ya. Nah, kalau dia V besar itu adalah volume ya, volume cairan. Jadi di sini rumusnya adalah rho sama dengan M per V ya. Di mana M ini adalah massa, satuannya kilogram kemarin ya. Kemudian V itu adalah volume ya. Di satuannya adalah meter kubik ya. Jadi satuan dari massa jenis adalah kilogram meter per kubik. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Nah, sudah terlihat ini nak, Karisa dan Zilda? Lihat, Pak. Oke, ini boleh kalian screenshot atau boleh kalian catat ya. Saya kasih waktu 30 detik. Nah, jadi di situ ada contoh besaran turunan. Banyak sekali ya. Ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada percepatan, ya, ada massa jenis, ada gaya, ada usaha, ada daya gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya, Nak ya. Dari yang pertama itu ada luas, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Luas itu memiliki rumus A ya. A itu adalah simbolnya dari luas ya. Rumusnya sama dengan panjang dikali lebar ya, di mana panjang tadi itu adalah besaran pokok ya yang memiliki satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Maka dari itu satuan internasionalnya dia jadi meter kuadrat gitu ya. Kemudian volume ya, volume itu biasanya kita ngitung cairan ya nak ya. Volume volume debit air, volume cairan tertentu gitu ya. Di mana rumusnya adalah panjang kali lebar kali H, di mana H itu adalah ketinggian atau height ya bahasa Inggris ya. Nah, karena sama-sama besaran pokoknya itu M ya, panjang itu M, lebar itu M, dan ketinggian itu M, maka di situ satuan internasionalnya jadi meter kubik atau meter pangkat 3 ya. Nah, kalau kecepatan tadi sudah kita bahas, yang di nomor 3 itu ya rumusnya SV sama dengan S per T ya, satuan internasionalnya M per S. Lanjut percepatan. Nah, percepatan ini nak biasanya digunakan untuk materi-materi yang berkaitan dengan percepatan gravitasi gitu ya, percepatan kendaraan. Contoh di kehidupan nyata percepatan itu seperti apa, Pak? Nah, jadi begini, misalnya nih Karisa naik motor dengan kecepatan misalnya 50 kilometer per jam dengan misalnya konstan ya, kemudian di depan itu ada turunan. Nah, kita semakin laju misalnya. Padahal kita ngegas motornya itu tetap gitu ya. Tetapi pada saat di turunan itu terjadi perbedaan kecepatan. Jadi misalnya kecepatannya menjadi 60 kilometer per jam. Otomatis dari 50 ke 60 meter per jam itu kan menambah 10 kilometer per jam. Nah, itu yang dinamakan dengan percepatan. Jadi, bedanya kecepatan dengan percepatan itu adalah kecepatan itu ketika konstan suatu kendaraan atau suatu benda dengan kecepatan tertentu. Kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatannya. Jadi misalnya dari 50 tadi ke 60, maka percepatannya menambah 10
kilometer per jam. Jadi totalnya ada 60 kilometer per jam. Itu bedanya ya kalau di dalam fisika. Kemudian di nomor 5 itu ada massa jenis. Tadi udah kita bahas yaitu tentang cairan, ya tentang apa namanya bisa cairan air, bisa cairan minyak ya atau cairan-cairan yang lainnya gitu ya. Kemudian yang keenam ada gaya ya, besaran turunan gaya. Gaya itu kalau di dalam fisika misalnya Karisa dan Jilda nih mendorong meja misalnya atau mengangkat sebuah benda gitu ya. Itu namanya gaya ya. Jadi apa namanya kita berikan gaya gitu ya misalnya. Kenapa di situ apa namanya rumusnya massa dikali percepatan ya F sama dengan massa dikali percepatan. Karena tadi ketika kita mendorong memberikan usaha ya maka sebuah benda itu kan pasti memiliki massa m ya, kemudian dikalikan dengan percepatan benda tersebut, maka menghasilkanlah sebuah gaya. Kemudian yang di bawahnya itu ada besaran turunan usaha. Ini berkaitan dengan gaya juga, di mana usaha yang dilakukan seseorang atau sebuah benda itu rumusnya W sama dengan F dikali S, di mana F itu adalah gayanya tadi ya nak ya dikalikan dengan S gitu ya. Kemudian ada daya di bawah. Daya itu biasanya berkaitan dengan daya listrik gitu ya. Maka dari itu rumusnya adalah daya yaitu disimbolkan dengan P sama dengan W dibagi T, di mana W itu adalah watt dibagi dengan waktunya. Satuannya adalah watt. Ini tadi udah di screenshot atau dicatat, nak? Udah, Pak. Oke. Kita lanjut ya, kita masih punya waktu. Kemudian ada besaran turunan yang lain ya, ada besaran turunan tekanan, ada energi kinetik, ada energi potensial, ada frekuensi, ada momentum, ada impuls, ada muatan listrik, ada tegangan listrik. Nah, besaran-besaran turunan ini nantinya nak akan digunakan pada materi-materi tertentu di fisika ya. Jadi nanti ini digunakan semua. Kapan kita menggunakan rumus tekanan? Nah, nanti akan dibahas. Bisa saja nanti pada saat materi fluida statis, gitu ya. Itu ada di materi kelas 11. Kapan kita menggunakan materi atau rumus besaran turunan dari energi kinetik? Nah, nanti kita akan bahas sesuai dengan materinya masing-masing, gitu ya. Nah, jadi nanti dari besaran-besaran turunan ini akan digunakan dengan materi atau disesuaikan dengan materinya masing-masing. Jadi untuk di materi besaran turunan ini kalian harus tahu gitu ya. Mulai dari awal tadi ya, ada luas, volume, kecepatan, dan seterusnya. Bisa dimengerti sampai sini? Halo? Karisa, Zilda, suaranya mana? Bisa, Pak. Oke, Bapak cek nggak apa-apa ya, supaya Bapak tahu ada kalian gitu ya. Oke, jadi nanti nggak usah pusing dulu lihat ini ya. Kalau kita lihat semua nanti pusing ya. Karena ini nggak langsung kita gunakan sekarang kok, nak. Yang penting kalian tahu, kalian catat, atau kalian screenshot, atau kalian foto ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian nanti manfaatnya apa saja gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh di sini ya. Tadi sudah Bapak sebutin tadi. Coba dibacakan Karisa untuk contoh besaran turunan kecepatan ini. Yang mulai dari rumus itu. Rumus dan satuan. Ya, lanjut ke bawah. V sama dengan S per T. S sama dengan meter, T sama dengan sekon. Jadi V sama dengan M per S. Oke. Di bawahnya, yang warna hijau, paling bawah. Kecepatan memberitahu seberapa jauh benda berpindah setiap satu satuan waktu. Oke. Perhatikan kalimat yang di bawah, kalimat pemantiknya. Ini kan kita punya besaran turunan kecepatan. Tadi sudah Bapak kasih contoh, misalnya kecepatan motor atau kecepatan kendaraan. Jadi kecepatan itu memberitahu kita seberapa jauh benda itu berpindah ya. Contoh kan motor nih dari rumahnya Karisa mau ke pasar pagi misalnya. Ya,
kan memiliki kecepatannya. Nah, dari kecepatan itu kita tahu seberapa jauh sih bendanya berpindah setiap satu satuan waktu. Kenapa disebut setiap satu satuan waktu? Karena benda tersebut akan menempuh jarak gitu ya. Jarak berapa meter ya dari rumah Karisa ke pasar pagi dan waktunya berapa gitu ya. Jadi kita bisa di situ nak menyesuaikan. Oh jaraknya misalnya dari rumahnya Karisa 1.000 meter misalnya 1.000 meter gitu ya. Eh, dengan kecepatan sekian meter per jam atau setiap sekian kilometer per jam misalnya. Maka dari itu kita akan tahu waktu yang ditempuh berapa gitu ya. Karisa misalnya mau cepet-cepet nih. Contoh misalnya di motor Karisa itu speedometernya mati nih. Tahu nggak kira-kira kita bakal apa kita tahu nggak kecepatan rata-ratanya nanti? Kita tahu dengan rumus ini dengan cara gimana? Dengan cara oh kita ngitung jaraknya misalnya pakai GPS ya, jaraknya berapa meter gitu. Kemudian ternyata tadi Karisa berangkat dari rumah ke pasar pagi dari jam 6 pagi sampai misalnya jam 6 lewat 15. Oh ternyata ada 15 menit. Nah 15 menit itu berapa sekon? Nanti jadi dari jaraknya dibagi dengan berapa sekonnya, ketemulah kecepatan rata-ratanya Karisa gitu ya. Jadi gitu nak. Jadi pemanfaatan atau implementasi rumus dalam fisika itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kita kadang nggak tahu ya. Oh ternyata ada rumusnya gitu ya. Ternyata ada persamaannya. Ternyata dipelajari dalam fisika gitu ya. Gitu. Nah sekarang kita ke contoh volume dan massa jenis ya, volume benda dan massa jenis. Ini berkaitan ya karena biasanya digunakan untuk menghitung eh, di dalam benda-benda cairan gitu ya. Nah, seperti ini contoh volume yang sebelah kiri. Volume itu bisa panjang kali lebar eh, jadi panjang kali lebar kali tinggi ya. Di situ P kali L kali H. H itu tinggi ya nak ya dalam bahasa Inggris yaitu height gitu ya. Satuannya meter kubik ya atau meter pangkat tiga. Kenapa meter tiga gitu ya? Karena P-nya itu satuan dari panjang itu meter, kemudian L itu lebar juga masih termasuk panjang, ya meter, dan tinggi juga termasuk panjang yaitu meter. Maka dari itu karena dikali jadi meter kubik gitu ya. Kemudian massa jenis tadi juga sama seperti yang Pak Hendra sudah kasih tahu gitu ya. Yaitu rho sama dengan M dibagi V ya, di mana M-nya itu massa, V-nya adalah volume ya. Volume kan itu tadi coba lihat di situ satuannya meter kubik ya, meter pangkat tiga. Kalau massa satuannya kilogram ya. Oke. Nah, ini tadi contoh besaran turunan yang lain gitu ya. Ada percepatan yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan T. Artinya apa? Artinya perubahan kecepatan setiap waktu gitu ya. Itu delta T yang bacanya ya. Delta V ya. Delta V ya. Delta itu artinya perubahan ya. V itu adalah kecepatan. Jadi di situ rumus percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detiknya. Seperti yang Pak Hendra sampaikan di awal tadi, perubahan kecepatan motor misalnya dari 50 kilometer per jam menjadi 60 meter per jam. Nah, itu artinya adalah ada percepatan di situ ya. Dia lebih cepat gitu ya. Kemudian ada gaya yang kedua, di mana gaya itu disimbolkan dengan F atau force bahasa Inggrisnya ya, force, tulisannya force, sama dengan massa dikali dengan percepatan. Di mana massa itu satuannya adalah kilogram, kemudian percepatan A yaitu ya satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian itu ada luas, satuannya meter kuadrat sudah Bapak sampaikan juga di awal tadi. Kita bisa menghitung luas meja, panjang kali lebar misalnya ya. Kemudian lantai, panjang kali lebar. Kemudian papan, panjang kali lebar. Nah, itu namanya luas keseluruhannya. Atau misalnya orang tua kalian punya tanah misalnya ya, lebarnya misalnya 10 meter, panjangnya misalnya 20 meter. Kalau kita menghitung luasnya maka panjang dikali lebar. Panjangnya tadi misalnya 20, lebarnya adalah 10. Jadi 20 kali 10 hasilnya adalah 100 meter persegi atau 100 meter pangkat 2 ya. Jangan lupa itu satuannya kayak gitu. Nah,
Yang berikutnya adalah waktunya masih berapa ini Mbak Isa? Sampai jam berapa Mbak Isa? Atau Pak Teguh? Oke, sepertinya tidak ada tim PJJ-nya. Kita lanjut ya, Nak ya. Langkah menentukan satuan. Karisa, ada suara Bapak? Ada, Pak. Zilda, masih ada? Ada, Halo, Pak. Oh ya, sudah. Dengar ya suara Bapak ya? Dengan Oke. Nggak apa-apa, kita sambil pelan-pelan memahaminya ya. Nah, langkah menentukan satuan. Contoh pada rumus kecepatan V S per T. Nah, rumusnya kan yang sebelah kiri nih, V sama dengan S per T. Masukkan satuannya di kanan. Coba lihat. S itu satuannya meter, T itu satuannya sekon. Maka karena dia dibagi jadi M per S. Ya, ini Bapak ulangi sudah 3 kali nih ya. Nah, kayak gitu ya caranya menentukan satuan sebuah rumus. Jadi kalau misalnya ada rumus panjang kali lebar, kan itu M kali M. Maka satuannya apa Karisa kira-kira? meter kuadrat. Oke, meter kuadrat, betul sekali. Kalau Zilda, misalnya ada mencari volume panjang kali lebar kali tinggi, satuannya jadi apa? Itu M kali M kali M tuh. Berarti meter pangkat 3 ya, atau meter kubik gitu ya. Jadi jangan bingung. Oke, coba Karisa sama Zilda. Saya kasih waktu 1 menit. Coret-coret di bukunya deh. Sebuah sepeda menempuh jarak 120 meter. Jarak itu berarti tadi apa simbolnya, nak? S ya. Kemudian dalam waktu 20 detik. Nah, 20 detik tadi waktu. Waktu tadi disimbolkan dengan apa? Huruf apa? T. T. Oke, tentukan kecepatannya dan kesatuannya apa? Coba hitung. Berarti rumusnya menggunakan V sama dengan S. T. ya, coba berapa nak hasilnya, nak? S per T. Berarti S-nya 120, T-nya 20. Berapa hasilnya, nak? Sudah ketemu, Karisa? 6, Pak. 6. 6 apa, nak? Satuannya? 6 apa, Karisa? 6 M per S. Oke, betul sekali. 6 meter per sekon. Karisa ngitungnya di mana, nak? Di kertas kah? Ya, di buku, Pak. Oke, boleh difotoin nggak? Difotoin, coba kirim ke kolom chat. Foto kirim ke kolom chat bisa ya, kolom chatnya ya. Oke, sambil difotoin, kirim ke kolom chat, silakan. Nah, coba kita bahas. Nah, ini jadi rumus yang diselesaikan Karisa tadi. Coba Zilda perhatikan ya. Kan tadi diminta mencari kecepatan. Ya, kecepatan itu rumusnya S per T. Nah, S-nya tadi sudah diketahui 120 ya di sini ya. Kemudian waktunya 20 sekon. Jadi 120 dibagi 20. 120 dibagi 20 itu hasilnya 6 ya. Karena satuannya dibagi M per S, maka satuannya 6 meter per sekon atau 6 meter per detik gitu ya. Nah, hal ini menyatakan bahwa dia kecepatan termasuk besaran turunan karena ada dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Karisa sudah difoto kan, nak? Oh ya, Pak. Lagi di Oke, kirim nanti ke kolom chat ya. Nah, ini sama latihan yang kedua sambil diperhatikan. Sebuah benda bermasa 600 gram dan memiliki volume 300 cm kubik. Tentukan massa jenis benda. Massa jenis benda tadi masih ingat nggak rumusnya? Itu ada di bawah ya, rho sama dengan M per V.
Kira-kira berapa hasilnya ini, nak? Karisa dan Zilda, ayo. Itu sudah ada rumusnya di bawah. Berapa hasilnya? M-nya M-nya 600, V-nya 200. Berapa hasilnya? Halo, Karisa. Tiga, Pak. Oke, benar. Hasilnya 3 ya. Nanti kita buktikan. Ya, jadi pembahasannya hasilnya adalah 3. Perhatikan yang sebelah kiri dulu. Perhatikan yang sebelah kiri ya. Tadi kan merumusnya rho M per V. Ya, jadi 600 tinggal dibagi 600 dibagi 200 gitu aja. 600 dibagi 200 kan 3. Ya, satuannya tetap ditulis gram per sentimeter kubik. Nah, kalau dirubah dalam satuan internasional, perhatikan yang sebelah kiri. Ya, 600 gram itu kan harus kita jadikan kilogram karena satuan dari massa itu kan kilogram. Jadinya 0,6. Kemudian kalau 200 cm kubik dijadikan meter kubik ya, itu jadinya 0,0002. Ya, nolnya jadi ada 4. Kemudian dimasukkan sama M per V 0,6 dibagi 0,0002. Hasilnya adalah 3000 kilogram per meter kubik. Itu kalau dijadikan satuan internasional, ya. Tapi pahami dulu aja yang sebelah kiri ya, nak ya. Yang sederhana sebelah kiri. Ini udah di screenshot ya, sambil di screenshot ya, nanti dicatat di bukunya. Oke, kita lanjut saja dulu. Ini ada contoh, nanti Bapak bagikan juga slide-nya ya. Ini tinggal F ya gaya massa dikali percepatan. Hasilnya berapa yuk? Nih, coba ya cepet-cepetan yuk. Berapa hasilnya? Masanya ada 4, percepatannya ada 3. Ayo Karisa, berapa hasilnya nih, nak? 12, Pak. Oke, 12. Betul sekali ya. Satuannya ini ya. Satuannya lihat yang sebelah kiri, nak. 12 kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, jadi karena perkalian maka dimasukkan semua tuh satuannya. Nah, kalau di dalam fisika kilogram meter per sekon kuadrat itu jadinya Newton. Itu boleh kalian tuliskan di situ, nak. Jadi 12 Newton atau 12 N gitu ya, boleh. Kalau satuannya gaya itu Newton juga boleh kalian tuliskan. Oke, kita jawab sama-sama nih. Nomor satu, kira-kira yang mana jawabannya? Satuan luas. Luas tadi kan panjang kali lebar ya. Berarti M kali M. Yang mana jawabannya? B. Oke, B. Yang satuan percepatan. Nomor dua, yang mana kira-kira? Ayo jawab aja nggak apa-apa. Karisa jawab aja. A. Oke, A. Coba kita cek nanti ya. Yang nomor tiga sekalian Karisa. Barusan Bapak bahas tadi di sini di slide sebelumnya. Satuannya yang mana nih? B. Yang B. Oke, kita buktikan ya. Oke. Untuk nomor satu betul. B. Nomor dua kurang tepat ya, nak. Kenapa? Tadi Karisa kan jawabnya yang A. Nah, kalau yang A itu kecepatan, nak. Ya, satuan kecepatan. Kalau yang C baru percepatan. Jadi bedanya cuman ditambah kuadrat di situnya ya. Kalau percepatan ditambah pangkat 2. M per S pangkat 2. Untuk yang soal nomor tiganya benar Karisa. Oke, jadi 3 soal Karisa benar 2. Ya, oke. Oke, kita tinggal waktunya 1 menit ya. Waktunya sampai berapa sih kita di jadwal?
Gitu sampai 9.30 ya. Oke, sebentar lagi ya. Oke, jadi nanti ini kesimpulannya nak, coba dibacakan Karisa. Kesimpulan kita hari ini yang sebelah kiri. Besaran turunan dibentuk atau berasal dari besaran pokok. Satuan diperoleh dari rumus. Contoh, M kuadrat, M kubik, M per S, M per S pangkat 2, KG per M pangkat 3, M. Oke. Jadi itu ya contoh-contohnya tadi ya anak ya. Besaran turunan itu intinya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dan lebih dari satu besaran pokok. Boleh besaran pokoknya sama, boleh besaran pokoknya berbeda ya. Contohnya ketika besaran turunan itu M kuadrat berarti besaran pokoknya sama. Yaitu panjang dikali panjang gitu ya. Satuannya meter kali meter gitu tadi ya. Atau panjang kali lebar kali tinggi tadi rumusnya volume. Oke, jadi terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti ada LKPD untuk asinkronusnya ya di apa namanya di Google Classroom-nya. Nanti silakan ikuti petunjuk yang ada di situ. Sama seperti kemarin nanti difotokan hasilnya ya, Karisa ya, dan Zilda juga ya. Paham ya? Oke. Oke, mengapa kecepatan disebut turunan? Nah, masih ingat tadi ya? Karena apa nak kira-kira? Karena kecepatan memiliki lebih dari satu besaran po pokok ya. Oke, lebih dari satu besaran pokok. Rumusnya tadi sudah tahu ya. P sama dengan S per T. Nah, ada catatan di bawah ingat, pahami asal satuan dari rumus, bukan sekedar kita buat menghafalnya aja. Oke, terima kasih buat Karisa, buat Zilda yang udah hadir. Jangan lupa ya, jangan lupa nanti asinkronusnya akan Bapak share ya, asinkronusnya akan Bapak share. Kerjakan seperti minggu sebelumnya, nilai dan catatan minggu sebelumnya sudah Bapak bagikan, yaitu untuk catatan kalian semua bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran PJJ. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak minta Karisa untuk menyampaikan refleksi hari ini. Kita udah belajar apa aja, kemudian gimana perasaannya Karisa. Silakan Karisa. Enak? Perasaan saya senang karena materinya jadi bisa dipahami karena Bapak jelasinnya tuh secara rinci. Terus Terus masih ingat kita belajar apa aja tadi? Besaran apa hari ini? tadi kita belajar besaran turunan. Oke, contohnya apa aja tadi yang masih ingat, Karisa? Kecepatan, luas, massa jenis, volume, percepatan. Oke. Kemudian harapan untuk pembelajaran berikutnya apa nak? Halo? Enggak tahu Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Karisa. Oke, Karisa sama Zilda kita boleh vote bar dulu nggak? Kayak minggu lalu, yuk. Nyalain kameranya, Zilda. Ayo Zilda, Karisa. Zilda, Karisa. Ayo silakan jilbabnya boleh dipakai. Kita foto dulu buat dokumentasi hari ini. Zilda, Karisa. Karisa, Zilda, ayo. Oke, oke, senyum. Tunjukin wajahnya, Zilda. Kurang turun dikit. Ya, satu, dua. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Bapak akhiri. Semoga semuanya sehat selalu ya. Salam buat orang tua di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen.